Pak, semangat semua ya Pak, Masya Allah. Luar biasa antusiasnya untuk mengaji, menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kita pantun dulu nih Pak, boleh ya Pak? Mohon izin. Beli daun salam di Pondok Cibubur. Pulangnya mampir ke Masjid Ar-Rahmah. Yang jawab salam, insya Allah sama-sama kita doakan panjang umur, berkah umurnya fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي حكم بانقضاء الأعمار وفناء هذه الدار وأخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam yang alhamdulillah dengan nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat siha wal afiyah yang Allah senantiasa berikan kepada kita, hambanya kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini guna menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah sekarang pun kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk dapat melanjutkan kegiatan kita dengan kegiatan kajian keislaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka syukur mari senantiasa kita limpah curahkan kepada Allah SWT yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Syakur, Allah yang Maha Sabur, Allah yang Maha An-Nur. Semoga dengan rasa syukur kita, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa ya langgeng ya Pak ya, nikmat iman dan Islam ini langgeng sampai akhir hayat kita, karena semuanya kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pandai bersyukur, insya Allah nikmatnya yang Allah berikan kepada kita akan senantiasa tercurahkan dan bahkan bertambah. Ada pantun bunyinya begini Pak. Malam-malam nyari ubur-ubur, pagi-pagi makannya bubur. Kalau memang nikmat kita mau tambah, maka kita harus banyak bersyukur. Wa'asul muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah ya, dengan ajaran-ajaran yang telah beliau sampaikan kepada kita umatnya, insya Allah kita akan senantiasa bisa melangkahkan kaki kita di jalan yang Allah ridai, menapaki jalan-jalan ketaatan, dan insya Allah ya kita bisa istiqomah di dalam menjalankan kegiatan kita, fungsi kita sebagai seorang hamba itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beli tomat di warung Bang Somad, belinya gak banyak, hanya seperempat. Kalau memang kita cinta Nabi Muhammad, mari sama-sama kita hadiahkan selawat. Semangat Pak, kita selawat dulu ya Pak ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
habibillah. Mari sama-sama apa? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, semoga dengan hadiah salawat yang kita berikan kepada Rasulullah SAW, Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita, ya, dan Allah akan senantiasa juga berselawat kepada kita. Karena Nabi Muhammad, man shalla alayya wahidatan, siapapun di antara umatku yang berselawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asyra salawat, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa hatta anhu asyra khati'at, 10 kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a lahu asyra darajat, dan 10 tingkatan derajat kita akan diangkat oleh Allah karena kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang sangat sayang kepada umatnya, yang sangat sayang kepada umatnya. Bahkan jauh sebelum kita dilahirkan, beliau telah memikirkan bagaimana nasib kita kelak di akhirat nanti. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmatnya Allah, ditempatkan ke dalam surganya Allah, atau malah mendapatkan berkahnya Allah, ditempatkan di nerakanya Allah. Saking sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita umatnya, bahkan beliau masih menyimpan doa mustajabnya yang nanti kelak akan dipanjatkan di hari kiamat. Buat apa? Syafa'atan li ummati, memberikan syafaat kepada umatku, kata Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasanya likulli nabiyyin da'wah mustajabah. Setiap nabi itu mempunyai doa-doa yang mustajab, yang mesti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Namun nabi-nabi yang terdahulu sebelum beliau telah memanjatkan doa-doa yang mustajabnya ini. Nabi Muhammad berkata, wa inni ikhtaba'tu da'wati, tapi aku masih menyimpan doa mustajabku ini buat siapa dan buat apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk memberikan syafaat pertolongan untuk umatku kelak di hari kiamat. Umatnya seperti apa? Ini dia yang harus kita cermati. Qala Rasul dalam lanjutan sabda tersebut, fahyana ila insyaallah ta'ala man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, yaitu bagi umatku yang kelak pada akhir hayatnya dia menghadap Allah tetap menjaga keimanannya, tidak mempersekutukan Allah dengan segala atau sesuatu apapun. Imannya tetap terpatri. Kata-kata yang terakhir yang terucap dari lisannya tidak lain adalah kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka diperjelas lagi bahwasanya man mata, barang siapa yang meninggal dan kata-kata terakhirnya adalah la ilaha illallah, dakhala jannah, kelak dia akan masuk surga. Maka menjaga keimanan harus menjadi prioritas kita yang tidak bisa disepelekan, karena itu adalah kunci kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kunci kita untuk mendapatkan kesempatan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah SAW menangis, dan itu menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Jibril. Dalam satu hadis dinyatakan, farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati wa baka. Suatu saat Nabi Muhammad berdoa, ya Allah umatku, ya Allah, memikirkan kita umatnya. Kemudian beliau menangis wa baka,
Faqala Allah azza wa jalla, ya Jibril, izhab ila Muhammad, pergilah engkau tengok Muhammad. Ada apa yang terjadi kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalu, tanya, mayubkika, apa yang membuat engkau menangis wahai Muhammad? Fa'atahu Jibril alaihissalam fasa'alahu fa'akhbarahu Rasulullah SAW bima qala wa huwa a'lam. Faqala Allah ta'ala, ya Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uka. Yang artinya, setelah Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab akan kekhawatiran terhadap umatnya, bagaimana kalau nasib umatnya saat hari kiamat itu ada, saat hari kiamat itu datang. Beliau sangat khawatir. Lalu setelah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril kembali kepada Allah, lalu diberitakan lagi untuk kembali kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uka, sungguh kami telah meridhoi umatmu wahai Muhammad, wa la nasu'uka, dan tidak ada hal buruk pun yang akan terjadi pada umatmu yang membuat engkau sedih. Nah, alhamdulillah, ketika kita ditakdirkan menjadi umat Rasulullah SAW, tatkala kita bisa menjaga keimanan kita yang sudah dari awal kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat kita masih di alam arwah, saat Allah mengambil perjanjian, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, kepada kita saat masih di alam arwah, qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ya Allah, semoga kelak dengan keimanan yang telah terpatri dari awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat membawa keimanan ini kembali saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita pernah lupa untuk berdoa agar minta husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda ajlina min qawli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kata-kata terakhir yang terucap dari lisan kami saat kami menghadap Engkau, ya Allah, adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam salah satu doa khatmul Quran ada doa tentang meminta kepada Allah agar kita telah kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana doanya? Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya usiaku adalah pada penghujungnya. Karena dalam satu sabda hadis yang panjang, ya, saya ringkas, al-a'malu bi khawatimiha, bahwasanya dinyatakan amal itu dinilai adalah pada penghujungnya, pada penghujungnya. Maka kita minta sama Allah, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik usiaku adalah pada penghujungnya, dalam keadaan kita taat kepada Allah, dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairu a'malina khawatimaha, dan jadikanlah sebaik-baiknya amal kita adalah penutupnya. Wa khairu ayyami, dan jadikanlah sebaik-baiknya hari-hari aku, yauma alqaka fi, hari di mana aku bertemu denganmu ya Allah. Saat kita bertemu dengan Allah dan Allah meridhoi kita, insya Allah ya, rahmat Allah akan senantiasa diberikan kepada kita. Karena sesungguhnya manusia, hamba-hamba Allah, kita semua umat Nabi Muhammad SAW, tidaklah masuk surga hanya mengandalkan amal ibadah kita. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena semata-mata amal ibadahnya. Suatu saat Nabi Muhammad menjelaskan hal itu kepada para sahabatnya, tidak ada. Lalu sahabat bertanya, wal anta ya Rasulullah, termasuk engkaukah yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadahnya? Wala ana, Rasul menjawab, aku pun demikian, kecuali illa ayyataghammarinillah bi rahmati, Allah menaungi aku, meliputi aku dengan rahmatnya. Jadi kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilahirkan ke dunia pun mempunyai kesempatan untuk menghirup udara ini, ya, itu karena rahmat Allah. Dan
juga nanti kalau kita meninggal menghadap Allah itu pun karena bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa untuk menjalankan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita dengan cara-cara yang baik sehingga nanti kalau kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Dengan rahmat Allah juga kita saat ini ya berkumpul bersama ya, membuat sebuah acara yaitu kajian keislaman dalam rangka meningkatkan keilmuan kita sehingga dengan bertambahnya pemahaman kita bertambah juga bagaimana kita menyikapi kehidupan ini dengan secara benar menuruti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita berkumpul di sini untuk membahas sedikit ya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian bagaimana hikmahnya, bagaimana pengimplementasiannya dalam dunia pendidikan dan dalam meningkatkan ibadah kita serta dalam meningkatkan kualitas akhlak kita sebagai umat Rasulullah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin ya, saya mengutip beberapa keterangan dari tafsir yang alhamdulillah ya sudah saya coba untuk menyelami hal ini agar bisa memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini Allah jelaskan dalam surat Al-Isra ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masya Allah. Mari kita sama-sama membahas sedikit demi sedikit kata per kata hal apa yang tersirat di dalam setiap kata dalam ayat ini dan hal apa yang bisa kita ambil, hikmah apa yang bisa kita ambil dari setiap kata-kata dalam ayat surat Al-Isra yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ayat tersebut dimulai dengan kata subhana yang berarti segala puji bagi Allah. Subhana, masya Allah. Nah, kata subhana di sini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Dalam banyak kitab tafsir dijelaskan bahwasannya ketika Allah mengatakan subhana, Allah mengagungkan dirinya, Allah memuji dirinya karena kemampuan Allah SWT untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan bahwasanya yunazzilu ta'ala nafsal muqaddasa wa yu'azzimuha li'anna lahu al-af'al al-'azimah wal minan al-jasima allati min jumlatiha an asra bi'abdihi wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Harami alladhi huwa ajrul masjid al-itlaq dan Masjidil Aqsa alladhi huwa min al-masajid al-fadilah wa huwa mahallul anbiya. Ya. Di sini Allah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kalau ya, kita nalar dengan nalar kita sebagai manusia pada saat itu tidak ada kendaraan-kendaraan yang sebagaimana kita dapatkan saat ini, rasa-rasanya tidak mungkin untuk memperjalankan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat. Karena sesungguhnya pada saat itu perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dengan mengendarai onta itu mengambil waktu sekitar 1 bulan atau lebih, bahkan ada riwayat mengatakan 40 hari. Nah, ini luar biasa. Tidak ada yang
bisa memperjalankan seorang hamba ya dengan jarak yang sebenarnya mungkin jauh, sekitar saya lihat itu di Google Map sekitar 1.500 kilo ya Pak, itu dalam waktu hanya sekejap. Disinilah Allah membuka ayat tersebut dengan kata subhana untuk menyatakan bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin ya menghendaki sesuatu itu terjadi, maka cukup hanya berkata jadilah, maka akan terjadilah. Maka dengan izin Allah, Nabi Muhammad SAW dapat melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Dalam tafsir Al-Wasit di Tantawi dikatakan bahwa dibukanya surat ini dengan kata subhana, sesungguhnya itu mempunyai arti tanzihullah ta'ala an kulli ma yaliqu bi jalalihi, yaitu menyatakan bahwasanya Allah bebas dari segala hal yang tidak pantas untuk disematkan kepada dirinya. Kita tahu bahwa Allah mempunyai sifat kamaliyah, sifat-sifat kesempurnaan. Dalam Asmaul Husna yang kita hafal, ya, kita bisa mengetahui hal-hal itu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Allah Maha Merajai, ya, dan seterusnya ya Pak ya. Dalam sifat-sifat Allah yang 20 pun kita sudah mengetahui bahwasanya Allah punya sifat yang tidak bisa dibantah oleh siapapun kesempurnaannya itu. Maka dengan kata subhana dimulai ya ayat ini dengan kata subhana mempunyai makna bahwasanya ya kita menyatakan Allah itu bebas dari segala hal yang tidak pantas untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdirnya sabbahtullaha ta'ala tasbihan, aku mensucikan Allah ya, mensucikan Allah dari segala hal yang disematkan kepada Allah dan itu tidak layak untuk disematkan kepadanya. Dalam tafsir Al-Baghawi pun dinyatakan seperti itu. Tanzihullah ta'ala min kulli su, menyatakan bahwasanya Allah bebas dari segala hal buruk yang disematkan kepadanya. Dalam Ibnu Katsir dijelaskan juga seperti itu. Yumajidullah ta'ala nafsah wa yu'azzim sya'na liqudratihi ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwahu. Allah memuji dirinya, Allah mengagungkan dirinya karena kemampuannya liqudratihi ala ma la yaqdiru alaihi ahad siwahu. Karena beliau Allah SWT mampu melakukan suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Talha bin Ubaidillah Al-Fayyad Hadil Ashba An-Nawfal. Ini seorang sahabat bernama Talha bin Ubaidillah Al-Fayyad. Dia adalah salah seorang yang diberikan kabar gembira bahwasanya dia adalah termasuk orang yang masuk surga. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ma makna subhanallah?" Apa sih arti dari makna subhanallah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Tanzihullah min kulli su", yaitu membebaskan Allah, menyatakan Allah itu bebas dari segala keburukan. Dari segala keburukan. Dalam tafsir Tabari dijelaskan tanziha lilladzi asra bi'aqlihi wa tabri'atan lahu mimma yakunu fil musyrikun. Menyatakan Allah itu bebas dari segala hal yang dituduhkan oleh kaum musyrik. Min anna lahu min khalqihi syarikan. Apa tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang musyrik, yaitu bahwa Allah mempunyai syarik atau sekutu. Dan Allah mempunyai apa? Sahibah, istri, wa walad, dan punya anak. Masya Allah. Ketika kita mendapatkan ayat ini diawali dengan kata subhana, maka ini menafikan tuduhan-tuduhan kaum musyrik
ya yang menuduh bahwasanya Allah itu punya sekutu, Allah itu punya istri, Allah itu punya anak. Ada Nabi SAW annahu su'ila 'ala tasbih an yaqula al-insan subhanallah ta'ala. Kemudian dinyatakan hadis yang lain juga ketika Nabi Muhammad ditanya apa arti tasbih, Rasulullah menjawab subhanallah itu artinya adalah izzahullah 'anil-su', menyatakan bahwasanya Allah itu terbebas dari segala apapun yang dituduhkan kepadanya, dan itu hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang kita coba untuk menelisik kira-kira hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari tafsir atau pengertian kata subhana. Kenapa Allah memulai ayat tersebut dengan kata subhana? Mari kita konklusikan untuk sebagai penguatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mentasbihkan Allah, mensucikan Allah, bukan berarti Allah itu tidak suci, ya Pak. Kalau kita kan, aku mau nyuci mobil, berarti mobilnya kotor, ya Pak. Aku nyuci bajunya bau apek gitu. Nah, ketika kita subhanallah atau subhatullah ta'ala, tasbih aku menyucikan Allah, bukan berarti Allah tidak suci. Allah suci bisa, ya. Tapi karena ada tuduhan-tuduhan, ya, yang tidak benar yang disematkan kepada Allah SWT. Dan tadi sebagaimana dikatakan oleh orang musyrik bahwa Allah punya istri, Allah itu punya sekutu, Allah itu punya anak. Nah, maka kita tampik, kita bentengi akidah kita nyatakan Allah itu terbebas dari hal-hal itu. Allah Maha segala-galanya. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan apapun, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun atau apapun, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mempunyai dampak positif, ya, untuk keimanan kita kepada Allah saat kita memahami, oh ternyata maksud kata subhanallah seperti ini, gitu kan? Ya, membuat kita tambah yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha ghairullah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Berarti kita harus mengimani bil asma wa sifat, dengan asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ulam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini sejalan, ya, sejalan. Tidak ada kontradiksi antara ayat-ayat di dalam Al-Quran. Semuanya saling menjelaskan, semuanya saling menguatkan, dan ini harus dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau meminta sesuatu kepada Allah, mintalah. Harus yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan, ya Pak. Kita minta ampunan kepada Allah, harus yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita minta sesuatu kepada Allah, harus yakin bahwa Allah akan mengijabah doa-doa kita. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah, mintalah kepada Allah dan engkau yakin bahwasanya Allah akan ijabah doa kalian semua. Gitu. Tidak hanya saat kita lagi sehat, tidak hanya saat kita lagi sakit, ya Pak. Biasanya kalau lagi sakit doanya luar biasa, ya Allah sembuhkan, ya Pak Haji. Masya Allah, ya. Itu luar biasa. Saat lagi sakit doanya nggak berhenti. Udah sehat lupa, seringnya manusia begitu, ya. Maka kata Rasul, kalau ada seorang yang senang kalau doanya diijabah oleh Allah saat dia lagi sakit, indah syada'id, gitu kan, falyukthir minad doa irraha, maka banyaklah berdoa saat lagi senang, saat lagi sehat, gitu. Sampai saat kita dalam keadaan sakaratul maut pun kita harus yakin pada Allah bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah.
Janganlah seorang di antara kalian, wahai umatku, meninggal Subhanahu wa ta'ala, ya Pak. Karena sesungguhnya Allah akan ya menerima taubat hambanya selama nafasnya itu masih belum sampai tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Masya Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Taala. Ya. Husnuzan billah. In khairan fa khairun, kalau kita berbaik sangka maka kebaikannya akan kita dapatkan. Wa in syarran fa syarrun, kalau kita berburuk sangka kepada Allah maka keburukan pula yang akan kita dapatkan. Na'udzu billahi min dzalik. Dalam diskusi dinyatakan, kita mungkin sudah pernah mendengar, ana ala zati abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Suatu saat Rasulullah datang atau mendatangi seorang sahabat. Ya, dakhala ala syab. Kemudian Rasul bertanya, bagaimana engkau mendapatkan dirimu saat ini? Saat itu sahabatnya sedang dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Sahabat berkata, menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, sesungguhnya saat ini aku takut kepada Allah dan aku juga berharap rahmat Allah. Arjullaha wa akhafu dzunubi. Aku berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa. Aku berharap agar Allah melimpahkan rahmatnya untuk. Tapi dalam satu sisi yang lain, wa akhafu dzunubi, aku takut akan dosa-dosa yang telah aku lakukan barangkali. Dengan dosa-dosa ini, ya, aku mendapatkan azab Allah, aku mendapatkan murka Allah. Lalu Rasul menjawab, la yastami'ani, ya, tidaklah berkumpul dua hal seperti ini dalam hati seorang hamba, ya, fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu ma yanjuhu wa amanahu mimma yakhaf, kecuali Allah akan memberikan apa yang ia harapkan dan Allah akan melindungi dia dari apa yang ia takuti. Kan tadi dia berharap mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah. Dia khawatir mendapatkan murkanya Allah. Tapi karena dia berhusnuzan billah, berprasangka baik hingga sampai akhir hayatnya, keimanan tetap terpati dalam hatinya, ya, Allah mengabulkan apa yang ia harapkan, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan diamankan, ya, dihindari dia dari segala hal yang ia takuti, itu azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita menjalani baru kata subhana, luar biasa. Ya, kita harus benar-benar meyakini, ya, bahwa Allah mempunyai sifat kamalahul asmaul husna. Dengan asmaul husna itu kita bisa mengenal Allah. Allah Maha segala-galanya. Ya, Pak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mohon izin, Pak. Kemudian asra, kata asra, ya, dalam tafsir Masjid Al-Tantawi, ya, dijelaskan bahwasanya makna asra adalah ghayyara musaliyan fil lail, yaitu Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Bi abdihi. Nah, kata bi abdihi ini mempunyai makna yang luar biasa. Ternyata kata abdul itu adalah merupakan gelar bagi seorang makhluk, dan itu gelar yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata abdul itu luar biasa, ya, mempunyai makna yang sangat tinggi di sisi Allah. Kalau ada kata lain yang lebih sempurna, yang lebih mulia, maka Allah akan memakai kata-kata lain selain kata abdul. Kata abdul mempunyai makna yang sangat mendalam. Di antaranya adalah al-khudu' wal-inqiyad, ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunduk patuh kepada Allah. Apapun yang disuruh Allah sebagai makhluk, kita taat kepada Allah. Ya, Pak. Kemudian ada makna di antaranya adalah at-tazallul, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita hambanya Allah, tidak menghinakan di hadapan makhluk yang lain, tapi kita
menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatimu anbiya'ihi Muhammad SAW yang dimaksud dengan bi'abdihi, hi-nya itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal idhafah litashrif wat takrim. Ya, disematkan kata hi kepada kata abud ini adalah untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba. Al-Quran ta'bir bilafzil 'abd lidilala 'ala anna maqam al-'ubudiyyah lillahi ta'ala huwa asyrafu sifatil makhluqin wa a'zamuha wa ajalluha. Yang artinya bahwa pengungkapan atau takbir dengan menggunakan lafaz abdul adalah untuk menunjukkan akan kedudukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan maqamul ubudiyah, ya. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah asrafu sifatil makhluqin wa a'zamuha wa ajalluha. Sifat yang sangat mulia yang disematkan bagi kita sebagai seorang makhluk, ya. Maka kita, ya, harus bangga tatkala kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar ceramah kajian Kiai Bahaudin, tentu Bapak sudah tahu semua ya Pak ya. Beliau dalam banyak kajiannya saya menceritakan tentang amalan yang dibaca, diamalkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu apa bunyinya? Kafani izzan an takuna li rabban. Cukup bagiku untuk menjadi mulia ya Allah dengan Engkau sebagai Tuhanku. Wa kafani fakhran an akuna laka 'abdan, dan aku bangga untuk menjadi hamba-Mu ya Allah. Tuh. Kita juga harus begitu Pak. Ya. Coba sama-sama kita baca. Kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka 'abdan. Ya, kita menjadi mulia dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Allah Maha segala-galanya, luar biasa. Apapun yang kita minta Allah berikan, ya. Rezeki yang kita idam-idamkan Allah berikan. Tinggal bagaimana cara kita menjaga rezeki ini, ya, agar tetap langgeng, ya Pak, dan berkah, dan bisa membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh. Ya, tadi ya kita singgung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala in syakartum la azidannakum. Kalau enggak bersyukur aku tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu mengingkari nikmat Allah, aduh, masyaallah azab Allah sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kafani izzan an takuna li rabbani Allah. Aku menjadi mulia, menjadi hamba Allah. Ini harus menjadi kebanggaan kita. Dan kita harus bangga wa kafani fakhran untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lanjutan penjelasan ya tafsir ini dijelaskan bahwasanya hunaka wasfun a'zam minhu fi hadzal maqam la'abbara bihi. Idza law kana hadza wasfun a'zam minhu fi hadzal maqam la'abbara bihi. Kalau ada kata yang lebih mulia, yang lebih asyraf, lebih azam, lebih agung dari kata abdun yang disematkan kepada seorang makhluk, niscaya Allah akan menggunakan kata yang lain selain kata abdun. Dan itu juga merupakan isyarat, ya, isyarat buat kita ila takriri hadhil ubudiyah lillah, agar kita benar-benar menyatakan, ya, kita itu beribadah hanya kepada Allah dan untuk Allah. Apa sih ibadah? Ibadah itu pengertiannya adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al zahiriyah aw batiniyah. Segala hal yang dicintai, disukai, diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan atau perbuatan, dilakukan secara terang-terangan ataupun di dalam hati kita, selama itu adalah hal yang dicintai Allah, diridhai Allah, disukai Allah, itu adalah ibadah. Pak Ustaz, bisa nggak
24 jam seharian itu menjadi value ibadah? Bisa. Tidak hanya sholat saja ibadah, tidak. Tidak hanya puasa saja, tidak. Tidak hanya silaturahim saja, tidak. Tapi 24 jam kegiatan kita bisa mempunyai value ibadah. Kuncinya niatnya gimana, Pak? Paling kita diajarin saat kita keluar rumah, kita sudah diajarin untuk baca doa keluar rumah ya Pak. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku keluar dengan ya bertawakal kepadamu ya Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal gitu. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada yang bisa aku lakukan, tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan yang keluar rumah membaca doa tersebut yuqalu lahu kufita, akan dicukupi rezekinya. Kalau cukup kan gak mesti banyak berlimpah ya Pak. Ada mau punya mobil, ada alhamdulillah. Mau pergi haji, alhamdulillah ada, dicukupi, cukup aja Pak ya. Mau pergi haji, alhamdulillah ada ya. Ya, mau nyekolahin anak masuk kuliah, ada biayanya, ketemu aja gitu. Ya, memang harus usaha dulu kan, tidak mungkin datang dengan sendirinya tanpa usaha gitu. Saat Allah sudah tetapkan, kita tetap harus berusaha untuk mendapatkan yang hal yang lebih baik gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ibadah yang kita lakukan, insya Allah ya kita dapat ya menetapkan kedudukan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah pernah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembali lagi pada yang tadi, bagaimana sih niatnya? Abang Rasul pernah menyatakan hal itu gitu ya. Jadi satu saat begini Pak, ada seorang ya hamba terkadang dia mau bangun malam untuk sholat malam, tapi ternyata ketiduran, kebablasan, dan niatnya itu ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tidurnya dia itu adalah kebaikan rahmat yang Allah berikan ya kepada hamba tersebut. Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail. Dan siapa yang mau tidur, datang ke tempat tidurnya, enggak geletak gitu ya Pak, sampai istirahat habis kerja ya Pak. Nah, kemudian dia niat bahwa yanwi an yaqum yusalli minal lail, dia niat aku mau bangun malam, aku mau sholat tahajud, aku mau berzikir, aku baca Quran di tengah keheningan malam. Ternyata fakhlaqtu ainuhu, kebablasan. Apa kebablasan? Ketiduran kan, saking capeknya, ngantuknya, lelahnya, hatta yusli, sampai subuh, gitu kan. Kutiba lahu ma nawa, tetap dicatat niat baiknya itu ya sebagai pahala baginya. Itu apa? Pahala mendirikan sholat malam. Jadi kalau kita niatkan segala aktivitas kita lillahi ta'ala, kita mau kerja apa? Untuk apa? Mencari nafkah ya, memberikan nafkah kepada anak istri. Jangan cuma satu niatnya. Ta'addudun niat fil a'mal itu boleh. Memperbanyak niat kita dalam satu pekerjaan itu boleh, dan sebanyak niat yang kita canangkan, yang kita terapkan dalam hati kita, sebanyak itu pula pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Ya Pak. Nanti kerja dengan kabar ada teman lagi sakit, sekalian antar mau nengokin dia, ya Pak. Itu pahala menjenguk orang yang sakit itu luar biasa. Ya. Kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit, Allah akan memutus 70 alfi malak, 70.000 malaikat yang akan mendoakan kita. Fi aisa atin nahar ya hatta yumsi, di kapan saja, lagi siang boleh sampai sore. Ya kalau kita sempatnya malam, fi aisa atil lail hatta yusbi, malam boleh, hari boleh, sore boleh, sesempatnya kita. Selain kita membuat teman kita yang sedang sakit menjadi senang, ya Pak, didoakan juga, kita doakan. Ternyata malaikat juga mendoakan kita, ya.
Jumlahnya gak cuma satu ya Pak. Ya Allah, sab'ina alfi malak, 70.000 malaikat. Suatu amal tatkala kita niatkan lillah untuk ibadah kepada Allah, itu akan mempunyai efek yang luar biasa. Maka mari kita sama-sama ya, dalam perspektif ibadah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Kita semangat dalam kita, aku ini hamba Allah, tugas aku adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam keseharian kita ya, kita niatkan semuanya lillahi ta'ala. Kalau apa yang kita lakukan karena Allah, insya Allah Allah akan menerima segala amal ibadah kita. Innallaha la yaqbalu minal amal, Allah enggak akan menerima sebuah amal illa ma kana lahu khalisan wa batagha bi wajhah, kecuali kita melakukan amal tersebut ikhlas karena Allah dan hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan diterima setiap amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, para hujjat, asatidz rahimakumullah. Hatta la yaltabisu maqaman ubudiyyah bi maqamil uluhiyyah kama ultibisa fil aqaid al-masihiyyah haitsu allahu Isa alaihi salam wa allahu ummuhu Maryam ma'anahuma bari'an min dzalika. Artinya Pak, tahu Pak? Ini Pak ya, yang saya tunjuk nih, tulis saya lagi baca ini. Nah, artinya ya, ketika Allah menggunakan kata abdun bi abdihi, itu menegaskan akan kedudukan kehambaan kita ya, sehingga tidak bercampur antara maqam ubudiyah dan maqam uluhiyah, kedudukan sebagai seorang hamba dan kedudukan sebagai ilah Allah, sebagai itu Tuhan. Nah, ketika kita benar-benar menyematkan aku hamba Allah, maka tidak ada terbesit sedikit pun untuk menyamakan kedudukan kita dengan kedudukan Tuhan. Sebagaimana hal ini terjadi dalam akidah Masihiyah, dalam akidah atau keyakinan orang-orang Kristen, ya Pak ya. Ya. Di mana mereka menjadikan ya, nabinya, yaitu Nabi siapa Pak? Isa alaihissalam sebagai Tuhan, dan Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Padahal ma'ana wa bari'an min dzalika, mereka semua terlepas dari sifat keilahian. Mereka terlepas dari sifat ketuhanan. Nah ini dia ya. Efeknya bagi kita sebagai seorang hamba, ayo kita perteguh keyakinan kita. Kita hanya hamba Allah. Jangan sampai kita malah mengambil sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kalau kita menyelami sebagai hamba Allah. Contohnya hal yang dilakukan oleh Iblis saat diminta untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sifat apa? Takabur. Kan yang punya sifat al-mutakabbir hanya siapa? Allah. Kalau kita menyelami, meyakini kita hanya hamba, aku gak pantas untuk berlaku sombong di hadapan siapapun, gitu. Kita hanya hamba Allah. Gitu. Nah, maka insya Allah kita akan terbebas dari hal-hal yang buruk sebagaimana yang dilakukan oleh Iblis ya. Ana khairum minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Merasa lebih mulia. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ini mempunyai dampak yang sangat positif ya, buat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, buat status kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyelami makna setiap kata yang ada dalam ayat surah Al-Isra yang mengisahkan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Syekh Al-Qasimi naqlan an Imam Ibnu Qayyim fi kitabih Tariq al-Hijratain ya, menyatakan akmalul khalqi akmalul ubudiyah lillah. Ini sangat penting juga. Syekh Al-Qasimi menukil keterangan dari Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Thariqul Hijratain, menyatakan bahwasanya akmalul khalqi, coba sama-sama Pak. Akmalul khalqi. Akmalul khalqi. Ayo Pak, semangat Pak, mana suaranya nih? Akmalul khalqi. Akmaluhum. Ubudiyatan lillah.
Apa artinya itu Pak? Nah yang ini Pak nih, kalau lihat di layar, nah tulisannya. Oh nggak gitu. Nah, hamba yang paling ciptaan atau makhluk yang paling sempurna gitu kan, ya adalah yang paling sempurna ya, ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tinggi kedudukan kita di hadapan Allah, mari sama-sama kita tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi salah satunya dengan cara bagaimana menjadikan ya seluruh waktu kita 24 jam ini mempunyai value ibadah, mempunyai nilai-nilai ibadah. Dengan memaksimalkan itu, kalaupun Allah memanggil kita, kita dalam keadaan melakukan ibadah. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memperdayakan dia. Ista'malahu. Kemudian Rasul ditanya, kaifa yasta'milu wa Rasulullah, bagaimana cara Allah memperdayakan seorang hamba? Rasul menjawab, yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla al-mauti hatta yaqbidahu alaih, atau thumma yaqbidahu alaih. Artinya Allah akan memberikan taufik persetujuan baginya untuk melakukan amal soleh. Alhamdulillah sekarang kita insya Allah amal soleh ya Pak. Ngaji, sholat, bareng itu amal soleh. Pak kita nggak tahu kapan kita meninggal. Ketika kita melakukan amal soleh, summa yaqbidahu alaih, lalu Allah mengambil kita. Ya, terima kasih. Jazakallah. Meminta kita kembali ke haribaannya, maka kita kembali dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Gak ada seorang pun di antara kita yang tahu apakah besok kita masih bisa beraktivitas. Ya. Apakah 5 menit, 10 menit, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kemudian kita masih bisa bernafas, gak ada yang tahu. Dan tidak ada yang tahu di bagian bumi yang mana kita akan meninggal. Syukur-syukur bismillah kita meninggal lagi di masjid. Ya Pak, kita pernah lihat ya Pak, saya pernah lihat tuh postingan orang meninggal lagi sujud ya. Qori lagi baca Al-Quran di hadapan jamaah. Masya Allah, kemudian Allah panggil, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah panggil, Masya Allah, kan enak Pak. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kemudian dipanggil Allah, enak, alhamdulillah. Husnul khatimah. Maka dengan sungguh-sungguh kalau minta sama Allah, dengan sungguh-sungguh ya. Kan tadi Pak Nabi sudah bilang ya, in khairan fa khairan. Kalau kita baik pasangkannya pada Allah, akan diijabah doa kita. Saat kita minta sama Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan, fa khair, kebaikan yang kita dapatkan. Wa in syarran fa syarrun. Kalau keburukan kita usahakan buruk pada Allah, kayaknya gue gak bakal dikabulin nih. Hidupnya gini-gini amat, jadi kerja susah, udah lama sana sini gak dapat ya. Bisa jadi ya di tempat yang kamu tuju kamu gak dapat, kamu cari tempat lain. Barangkali rezeki kamu di sana. Gak ada di kota Depok, coba di Jawa, di Semarang. Saya punya teman SD ya Pak. Dulu dia usahanya di Cisarua Pasar itu pengepul plastik sampah dari, mereka ada Giant ya, kita kerja sama Giant gitu kan. Setiap ada plastik bungkus apa bekas diportkan ke dia gitu. Tapi akhirnya bangkrut ke Jawa. Ya, kan dikirain ya Pak. Dia pergi ke Semarang, Magelang, ya. Sampai dia cerita dalam sampai pada seperti gimana besok nggak tahu makan apa, pokoknya tawakal. Dan anaknya ikut yang masih kecil gitu kan, yang ya belum ada 5 tahun gitu ya, dia ikutan jualan di pasar, nggak tahu dapat rezeki berapa dan sebagainya. Itu kan menguji ketawakalan kita kepada Allah. Tapi kita bersangka baik kepada Allah. Alhamdulillah di sana malah berhasil. Sekarang sudah menjadi pengusaha. Nah itu dalam surat Al-Mulk pun dinyatakan seperti itu. Fasiru fil ardi. Ya, kita diminta untuk menjelajahi
area-area yang belum kita jelajahi itu muka bumi ini semuanya bisa dijelajahi. Kita diminta untuk menjelajahi, ya. Setelah kita berusaha, insya Allah, ya, Allah akan memberikan rizkinya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi kepada kita tentang hamba, ya. Bahwasanya orang yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna adalah mereka yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah. Dalam hal ini siapa kira-kira? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabal khalqi ila Allah. Oleh karena itu, ya, Nabi Muhammad dinyatakan sebagai, ya, hamba yang paling dekat, yang paling, ya, mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa a'zamahum 'indahu jahan wa rafa'ahum 'indahu manzilah, dan kedudukannya pun paling tinggi di sisi Allah. Kenapa Nabi Muhammad kedudukannya paling tinggi, paling dekat, ya? Likamalihi fi maqamil 'ubudiyah, karena kesempurnaan Nabi Muhammad dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi Muhammad menasihati kita. Apa kata Muhammad? Ayuhan nas, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Inilah katanya, ayuhan nas, apa artinya? Wahai manusia, kita semua. Ma uhibbu, aku gak suka, an tarfa'uni fawqa manzilati, engkau mengangkat aku di atas kedudukanku sebagai seorang hamba. Gak usah panggil-panggil yang lain. Boleh kalian, kalau bilangnya dalam bahasa kita ngefans gitu ya Pak, tapi jangan mengeluh-eluhkan terlalu jauh, gitu kan? Gak suka Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan, innama ana abdun, aku ini adalah hamba. Aku hanya hamba. Nabi Muhammad yang Masya Allah, ya, akhlaknya begitu mulia, ya Pak. Perjuangannya untuk menegakkan agama Islam sangat luar biasa, teladan bagi kita semua, ya Pak. Menyatakan gak mau dipuji-puji, ya, melebihi kedudukannya sebagai seorang hamba, ya. Innama ana abdun, aku ini adalah hanya seorang hamba. Wa kana yaqul la tatruni kama atratis nasara al-masih ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Kamu jangan sampai kalian semua memanggil aku, menyamankan aku dengan semata sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap al-masih ibn Maryam, Nabi Isa alaihi salam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Innama ana abdun, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ya Pak, patutkah kita untuk sombong? Tidak. Patutkah kita berbangga-bangga terhadap amal ibadah yang kita lakukan? Tidak. Karena semua itu kan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita niat dalam hati kita, usikum wa iya. Kita di sini kan saling menasihati ya Pak. Ya, insya Allah para fungsi kita untuk at-tawasi bil haq wa tawfi bis sabr itu jalan, gak akan ada bahaya buat kita. Kata Allah, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada akan terjadi keburukan yang terjadi di antara kalian kalau kalian saling mengingatkan. Maka nggak cukup hanya beriman, ya Pak, nggak cukup hanya beramal soleh dan alasan ya Pak, tapi juga saling menasihati supaya kita kuat istiqomah gitu. Semuanya kan dalam kerugian dalam al-asr wal asr, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang tidak merugi siapa? Mereka yang beriman, beramal saleh, enggak cukup berhenti di situ, tapi at-tawassi bil haqq wa tawassi bis sabr, saling menasihati untuk melakukan kebenaran, menepati kesabaran, jadikan sabar dan salat sebagai penolong kita. Wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad SAW. Lalu Muhammad sabar, maka termasuk dalam golongan ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Golongan para nabi dan rasul yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Di antaranya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'asal muslimin rahimakumullah. Faqulu
Abdullah wa Rasuluh. Katakanlah aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Semoga kita bisa istiqomah ya Pak. Istiqomah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu an ahadin ba'da. Wahai Rasulullah, ajarkan aku sebuah perkataan dalam Islam di mana aku tidak akan bertanya lagi melainkan hanya pada masalah ini wahai Rasulullah. Cukup bertanya kepada enggak bos, enggak pakai tanya pada yang lain gitu. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billahi mastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomah. Istiqomah ini yang sangat penting buat kita, sehingga dengan istiqomah insya Allah kita akan membawa keimanan kita yang tepat dalam hati kita ya ketika saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mempertanggungjawabkan amal kita dan kita dalam keadaan ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat nanti di akhirat semuanya mengambil kesaksian, panca indera kita mengambil kesaksian ya Pak. Maka jangan pernah bosan untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Pendengaran kita mengambil kesaksian, penglihatan kita, mata kita, telinga kita. Bahkan lebih dari itu apa? Juluduhum, apa itu? Kulit kita dan seluruh badan kita ya Pak. Itu sebenarnya bersaksi di hadapan Allah. Gak ada yang bisa kita mungkiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama kita hidup usikum wa iyas, kita sama-sama untuk terus memohon ampun atas dosa kita, memperbaharui selalu keimanan kita kepada Allah dengan berzikir kepada Allah, la ilaha illallah. Itu yang Nabi Muhammad katakan, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Kalian harus terus mendawamkan berzikir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wal istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dengan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim. Fa'aksiru minhuma, perbanyak istighfar itu. Jangan pernah putus. Kalau kita putus beristighfar, maka kita termasuk dalam golongan al-musirrina fi dzunub. Apa itu? Al-musirrina fi dzunub. Itu golongan orang yang terus-menerus keenakan bergelimang dalam perbuatan dosa. Pak Ustaz, kan kita manusia. Sekarang puasa udah istighfar, ntar puasa lagi. Udah istighfar, besok puasa lagi. Enggak apa-apa. Memang kita manusia, mengkotak manusia. Yang penting istighfarnya enggak boleh putus Pak. Sampai akhir hayat kita. Kata Rasul, ma asarra man istaghfar. Wa in 'ada fi kulli yawmin 70 marrah. Tidak akan dianggap israr atau istimrar dalam berbuat dosa, terus menerus kontinu dalam berbuat kesalahan selama dia mau minta ampun kepada Allah. Walaupun ternyata dalam sehari dia buat 70 kesalahan, ya Pak. Nah kita susah sekarang, apalagi di dunia kerja, ya Pak. Saat ibu-ibu, ya atau Anissa tidak menutupi auratnya di jalan, kita ke pasar apalagi banyak ya Pak. Kita banyak banget ya. Yang penting istighfar kita sampai akhir kita tuh jangan putus. Jangan putus. Kalau kita tidak beristighfar, maka kita terbelenggu dalam belengguan istimrar dan melakukan dosa. Jangan sampai kayak gitu. Itu yang diinginkan iblis. Itu yang diinginkan syaitan. Itu yang diinginkan iblis. Saat diusir, ya, dari surga kan dia janji, ya. Fabima aqwaitani la aqdallaka siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Tuh, apa janji iblis? Karena engkau telah menghinakan aku, menjadikan aku hamba yang hina, wahai Allah. Aku akan menghalangi Bani Adam, kita semua keturunan Nabi Adam, umat Nabi Muhammad SAW dari jalan yang lurus. Akan didatangi dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan, samping kiri. Waduh, kita ibaratnya kayak jadi target nih, benar-benar target nih, gitu kan? Gimana caranya sebanyak mungkin iblis bisa menjerat sebanyak-banyaknya manusia untuk mengikuti mereka menempati nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pan Allah jawab, ini pernyataan iblis. Gimana jawab Allah dalam surat Al-A'raf? Lamam tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Ya. Siapapun yang mengikuti engkau, turut manut sama engkau hai iblis, aku akan mengisi neraka jahanam dengan kalian semua. Na'udzubillah. Maka kita minta sama Allah tadi, dia terhadap Al-Quran, Allahumma ja'al khairan ayyami, ya Allah jadikanlah hari-hari terbaikku. Hari terbaikku adalah hari di mana aku bertemu denganmu.
wa anta 'anni radin, dan engkau ridho kepadaku ya Allah. Gitu. Berdoa. Masya Allah. Ya. Kalau iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahlakun nas bizunub," aku akan menghancurkan manusia dengan banyak bergelimang berbuat dosa. Ya tadi dijauhi dia dari istighfar. Kan sebelumnya Nabi Muhammad mengatakan ma'asar man istaghfar, gitu kan. Kalau kita beristighfar maka kita akan bisa keluar dari kungkungan atau dari kurungan kontinu dalam berbuat dosa. Ya. Tapi kalau kita istighfar, insya Allah akan mengampuni. Asal kita yakin Allah Ghafar. Maka Rasulullah sangat senang. Nggak ada kepengenan lagi untuk memiliki dunia dan seluruh isinya. Ada dunia itu diberikan kepada Rasulullah dan seluruh isinya kepada Rasulullah, nggak mau. Karena Allah telah menurunkan sebuah ayat ya, yang menegaskan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Apa itu ayatnya? Ya. Ayat itu berbunyi, wahai Muhammad, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai Muhammad, katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya. Kalau kita kan, kalau dibilang dulu, kamu kebangetan banget sih, gitu kan? Berarti kan udah di luar batas ya Pak. Banyak banget, gitu. Susah dibilangin, itu udah kebangetan. Ibaratnya kita udah banyak berbuat dosa, gitu. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah, tegaskan lagi, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni segala bentuk dosa. Innahu wal ghafurur rahim, ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kata Rasul. Ma uhibbu an yadunya wa fiha, aku enggak mau itu dunia dan isinya padaku, karena Rasulullah sangat mengingat ini tadi. Kan Rasulullah tadi di awal hubungan kita sangat khawatir bagaimana nanti kita di akhirat. Tapi setelah datang ini, ayat ini, ya, itu membuat ya bahwasanya suatu keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa umatnya selama umatnya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man mata la yusyriku billahi syai'a. Oh iya. Baik. Saya lanjutkan sedikit lagi Pak ya. Tapi ini mohon maaf, waktunya sudah, ini mungkin tidak sampai akhirnya untuk membedah kata-kata dalam tafsir tentang surat Al-Isra satu ini Pak ya. Lanjut hadis yang tentang istighfar tadi dulu ya Pak ya, supaya klimaks kita. Wa ahlikuni bila ilaha illallah, kata iblis. Akhlakun nas bisna, aku menghancurkan manusia dengan membuat mereka bergelimang dalam berbuat dosa. Wa ahlikuni bila ilaha illallah wa istighfar, maka hancurkan aku, kata iblis, dengan apa? La ilaha illallah dan istighfar. Tapi gak berhenti di situ, namanya iblis kan memang gak pantang menyerah ya Pak. Ini ada satu hal yang patut kita contoh, tanpa pantang menyerah. Tapi kita kategorikan dalam hal positif ya Pak, tidak dalam hal menggoda orang, menyesatkan orang ya. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa. Saat aku melihat ada manusia yang dia bergelimang dengan berbuat dosa, dia berzikir la ilaha illallah, tajid imannya pun istighfar pada Allah, dia melanjutkan jurus selanjutnya, yaitu menghancurkan manusia bil ahwa, dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kan setiap kita pasti punya keinginan Pak. Pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya istri, pengen punya anak, pengen punya lapangan kerja. Kalau nggak dapat kerja, saya bingung ya Pak, ini gimana nafkahin anak istri gitu kan. Memang Allah sudah menjadikan segala kita itu sangat sempurna, tapi iblis mengambil peran di situ, merubah mindset kita sebagai hamba Allah ya, dengan menanam sebuah pemikiran bahwa kenikmatan dunia itu segala-galanya. Akhirnya kita tertipu oleh kenikmatan dunia. Ketika Allah katakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal khayl al-musawwamati wal an'am wal harth." Itu kan semua faktor-faktor yang membuat kita itu bisa mempunyai keinginan untuk memilikinya, dan mempunyai potensi juga kita tertipu oleh iblis sehingga kita mendapatkannya dengan cara tidak benar, yaitu anisa yang terhadap wanita, mau punya anak bani,
Wal qanatir maqamat dan itu perhiasan ya. Siapa yang nggak suka perhiasan emas perak ya? Wal khairi itu kalau itu kan udah pertama kendaraan ya Pak, dalam zaman ini kemudian yang mobil, motor, sepeda gitu pesawat wal an'am wal harth itu kan mata pencarian ya Pak, ada pencarian pertanian dan sebagainya. Kalau kita relasikan sekarang lapangan kerja kita nggak kerja gimana mau nafkahin anak istri ya Pak, itu tapi terkadang cara-caranya itu yang harus kita jalankan ya, harus hati-hati dengan kehati-hatian, jangan sampai kita tergoda oleh iblis sehingga mendapatkan itu semua dengan cara-cara yang tidak benar. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, terakhir tadi tentang istighfar. Masih lanjut. Ada sahabat datang kepada Rasul, namanya seorang sahabat Anas, dari Anas radhiyallahu anhu. Ada seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adnabtu dzanban, aku telah berbuat dosa wahai Rasulullah. Lalu Rasul menjawab, idza adnabta fastaghfir rabbak. Apa? Idza adnabta fastaghfir rabbak. Kalau kamu berbuat dosa, segera. Fa itu artinya mempunyai makna segera, jangan ditunda-tunda, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfir rabbak. Kemudian sahabat melanjutkan perkataannya, fa inni astaghfir, aku minta ampun kepada Allah. Summa a'udu fa udnib, tapi aku kembali lagi berbuat dosa. Lalu Rasul berkata, qala fa idza adnabta fa'af fastaghfir. Kalau engkau berbuat dosa lagi, istighfar lagi. Istaghfir rabbak hatta yakuna syaitan wal mahzur. Terus continue minta ampun kepada Allah sampai syaitan itu menjadi apa? Putus asa. Ini susah banget gue ngajak dia masuk neraka gitu ya katanya. Mungkin ya. Nah, ini jangan pernah berhenti untuk istighfar. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Demikian sekelumit hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini ya. Untuk selanjutnya saya mohon maaf, ini baru sampai kata apa? Bi'abdihi ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Laila min akhzina. Sampai itu belum. Masya Allah, ini luar biasa. Semoga baru sedikit tapi bermanfaat ya Pak. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan hadis, pembacaan tafsir, karena ini kan gundul Pak. Gak ada rokatnya ya Pak ya. Tapi alhamdulillah karena kita sudah belajar bahasa Arab. Dulu saya sekolah dari SD-nya suruh 2 sini. Lalu SMP di Pondok Pesantren, SMA lanjut ke Gontor, kemudian lanjut ke Mesir, ke Azhar. Alhamdulillah karena bekal bahasa ya, kita bisa buka-buka kitab yang belum kita pelajari sebelumnya. Bagaimana alhamdulillah sekarang pun dengan izin Allah saya bisa menyampaikan ini ya, walaupun saat itu ada perubahan materi ya Pak. Wah ini agak ilmiah nih. Hari ini saya bukan banyak buku tafsir korelasikan karena tafsir itu saling mendukung Pak. Cuman nahiyanya aja yang berbeda, dikupas dari segi apanya gitu. Tapi semuanya saling melengkapi, saling mendukung. Maka pas selanjutnya setelah ini apa? Baik, terima kasih Bapak Ustaz di sini. Dan selanjutnya untuk acara berikutnya kita berikan forum diskusi di sini supaya untuk menyempurnakan isi kandungan daripada materi kita pada hari ini. Dan memang masih ada yang tersisa Pak Ustadz. Nanti insya Allah kita akan buat di momen berikutnya untuk menyelesaikan kajian-kajian ilmiah yang berikutnya. Baik, saya mohon kira-kira dari jamaah untuk memberikan forum diskusi ini. Pertama saya berikan kepada Bapak Haji Ismail sebagai ketua pembina kami di sini, Bapak, untuk memberikan forum diskusi ini. Kira-kira apa yang bisa dipertanyakan maupun ditambahkan dalam hal diskusi ilmiah ini. Fadhol Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang saya hormati, terima kasih atas uraiannya. Memang menjelaskan ini kalau ayatnya memang ada 3 kata kunci: Subhana, Asra,
dan Ibani. Ada problem sebenarnya yang harus dijelaskan di sini, Ustaz. Saya tidak menemukan sumbernya berapa lama, jadi korelasi antara peristiwa dengan turunnya ayat. Berapa lama terjadi? Karena gitu, dari kata-kata asra itulah kita memahami fi'il madi bahwa peristiwanya dulu terjadi baru ayatnya turun. Jadi banyak orang yang tidak suka sama Islam itu akan mempertentangkan problem ini. Setahu saya yang saya baca, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di tahun 10 kenabian, 1 tahun sebelum Islam, sebelum hijrah. Jadi kalau 10 tahun kenabian itu lagi semangatnya orang masuk Islam waktu itu di Mekah. Begitu terjadi peristiwa Isra ini, tiba-tiba datang Nabi bercerita kepada umatnya, gue pulang dong, baru Isra, tadi malam gue pergi, sekarang gue balik. Apa terjadi Pak? Di kalangan bangsa Arab waktu itu terjadi 3 golongan. Ada mengatakan orang Quraisy yang sudah benci Islam, gila loh Nabi lo tuh, masa pergi malam semalam ke rumah, yang tadi itu. Bahkan dicap gila lah Nabi itu oleh orang Quraisy. Yang kedua, akibatnya Pak, peristiwa waktu itu banyak yang murtad Pak. Andaikan kita ada di saat itu Pak, coba Bapak-bapak semua, saya termasuk. Andaikan kita ada di zaman itu, tiba-tiba orang yang kita percayai menceritakan kepada kita bahwa gue pulang dong, baru bisa Sidratul Muntaha, gue pulang sekarang. Secara logika, kalau kita secara logika saja, ini ayat belum turun Pak, ayat belum turun. Wah gila, artinya Pak, banyak umat Islam yang murtad Pak, murtad. Nah ini di sini problem kita sebagai umat yang sekarang ini perlu mengetahui itu. Satu-satunya orang yang beriman pada Allah hanya Abu Bakar. Itulah sebabnya Abu Bakar digelari Siddiq. Dia yang percaya, enggak. Kalau Nabi bilang bahwa dari Isra, percaya. Tapi yang lain Pak pada murtad Pak. Karena ayat ini belum turun. Nah, saya belum menemukan sumbernya Ustaz, antara peristiwa dengan turunnya ayat tadi. Itulah sebabnya karena peristiwa ini menggoncangkan umat Islam, maka Allah mengatakan subhana. Laqad khatarallahu bi qudsiyati. Allah mempertaruhkan kesuciannya. Itu kata subhana kalau nggak salah ada 7 kali dalam Al-Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana dan sebagainya. Jadi ini yang digunakan sama orang-orang ini, itu peristiwa nggak benar itu. Apalagi kalau peristiwa ini dikaitkan dengan peristiwa dengan teori kecepatan cahaya dan sebagainya. Ya, sampai hari ini yang saya baca belum ada saintis yang mengatakan itu benar, tapi dia juga tidak menyalahkan. Karena ini betul-betul hanya peristiwa keimanan. Kalau enggak karena keimanan kita, enggak kita percaya. Kita enak sekarang Pak, sudah ada kata subhana, sudah ada asra fil madi terjadi lama, sudah ada kata bi'abdihi itu hamba-hambaku itu. Lah kita sendiri ini apakah termasuk hamba Allah? Kita ngaku aja kan. Tapi satu-satunya orang yang diakui sebagai hambanya Nabi. Jadi tolong nanti mungkin saya bisa carikan sumbernya. Problem itu jarak antara peristiwa Isra Mi'raj dengan turunnya ayat. Karena banyak waktu itu yang tidak percaya, maka Allah menurunkan, dia mempertaruhkan kesuciannya bahwa itu memang terjadi. Saya memperjalankan asra itu ke ilmadi. Biabdi itu hambaku, yang saya akui dia sebagai hamba. Lah kita sendiri kan belum tentu hamba. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'ala al-ardi wa idza khatabahum jahilun qalu salama, dan seterusnya. Ada berapa hal
persyaratan untuk menjadi hamba itu banyak. Tapi ya hanya Nabi yang dikatakan bi'abdi, memang Allah itu maklumi. Nah itu Ustaz, jadi mungkin bisa kita nanti carikan sumbernya. Jaraknya berapa lama antara terjadinya peristiwa dengan turunnya ayat Al-Isra. Kalau apalagi kalau dikatakan subhanak itu memang sejarah. Sekarang alif lam, zalikal kitabu la raiba, tidak ada keraguan. Jarak antara turunnya Al-Baqarah dengan turun Al-Isra itu kapan? Berapa lama? Yang mana dulu turun duluan? Karena kan kita begitu kita buka Al-Quran, kita mengatakan semua isi Al-Quran la raiba, tidak ada keraguan dalamnya. Nah, duluan mana turun? Al-Baqarah sama Al-Isra. Ini banyak orang yang mempersoalkan begitu, sehingga bagi orang yang sudah betul judulnya ini Isra, keimanan penting di sini. Lah kita yang ini perlu kita tahu Pak, sejarahnya itu duduk persoalan Isra Mi'raj itu setiap itu banyak di kalangan orang-orang barat, banyak yang mempersoalkan. Itu pengujian. Jadi ini penting, kalau memang mau dilanjutkan nanti silahkan dilanjut. Tapi tolong dikaji kembali latar belakang antara duduknya peristiwa itu dengan turunnya ayat-ayat tadi. Sehingga tadi memang kata-kata subhanalladzi asra bi abdihi dan terusnya. Nah tujuannya kan sudah terlidur yang min ayatina untuk menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi kita yang sekarang ini, karena suka mendapatkan penjelasan dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dia bilang itu sih enggak benar. Lah kalau kita sih biasa membuat persamaan ini. Lo percaya nggak Nabi terjadi itu Isra? Ulama kadang-kadang ada penceramah mengatakan ini. Itu ibarat ini Pak. Misalnya di Songgok kita ini ada semut, ada semut lah. Tiba-tiba kita pergi ke Bogor pakai kopiah itu, ya kan? Pulang, sehari kita pulang. Kita letakkan lagi di semut itu. Semut bilang sama temennya, gua dari Bogor dong, ya kan? Semutnya bilang, lu gimana dari Bogor rumah? Jangan ke Bogor lo. Dari sini aja keluar belum tentu bisa pulang lo. Nah, itulah makna kata-kata diperjalankan. Jadi songkok ini diperjalankan oleh kita ke Bogor, baru kita balik, kita letakkan lagi. Dia ngomong sama temennya, gue pulang dari Bogor nih. Ini kira-kira ya untuk memberikan penjelasan pemahaman yang agak enak itu ya seperti itulah. Sehingga apa kalau memang Allah mengatakan gue berjalan kami Muhammad ke Palestina dan sebagainya. Kemudian orang-orang baru percaya bahwa itu betul terjadi karena pada saat ayat ini belum turun, Nabi jelaskan bahwa itu masjid di Al-Aqsa sekian tiangnya, sekian dia jelaskan benar loh terjadi. Padahal Nabi belum ke sana, dia jelaskan itu masjid di Masjid Al-Aqsa itu sekian tiangnya, sekian itu dia jelaskan kepada umatnya. Baru masuk Islam lagi kembali yang lain yang tadi murtad itu. Kira-kira itu tambahan dari saya. Ini sebagai melengkapi kita saling mengisi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketua Pembina kami, Bapak Haji Ismail Zawidu, atas masukannya dalam diskusi ini. Dan ini adalah conclusion saja, karena waktunya sekali lagi kajian ini menarik, pertemuan ini menarik. Tapi memang di dalam kajian ini menarik apapun kita harus tetap dimain di time frame-nya dengan waktu yang ditentukan di sini, sehingga kaidah-kaidah dalam keilmiahannya itu bisa kita dapat. Apabila Bapak dan Ibu sekalian ingin bertanya di sesi berikutnya setelah sesi ini, ada diskusi secara kekeluargaan dengan Pak Ustadz di sini, dan itu akan kita cobakan di dalam habitat kita nanti, sehingga bisa diskusi itu lebih panjang secara non formal ya. Demikian. Dan saya serahkan Pak Ustadz dalam hal ini untuk memberikan tanggapan daripada masukan maupun diskusi dari ketua pembina kami. Pada Ustaz. Baik, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Pak Haji
telah melengkapi kajian kita ya, yang diantaranya tadi diangkat permasalahan-permasalahan yang terjadi dan saat ayat itu turun dan korelasinya dengan kapan ayat itu turun dengan kejadiannya ya Pak ya. Nah, ini menjadi masukan buat saya juga ya. Saya tidak banyak untuk menambahkan akan hal ini, tadi sudah jelas ya. Mungkin nanti akan menjadi PR buat kita semua ya Pak, karena kan memang kita ini pembelajar ya Pak. Kata ada prinsip juga la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu gitu kan. Kalau memang kita harus pelajari lagi, lebih islami lagi, kita cari-cari lagi yang memang menguatkan isi dari kajian kita kali ini. Saya terima kasih banyak Pak Haji. Pak Haji Soim mungkin nambahkan, tanggapan? Iya, mungkin Pak Haji Soim lebih banyak warojibnya. Baik, silakan Pak dengan waktu yang terbatas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya tergelitik juga dengan pertanyaan Pak Ismail tadi, bahwa kapan waktunya. Saya baca Rahikul Maktum, ya, Kitabul Rahikul Maktum, saya Safiyur Rahman Al-Mughafori. Ya, itu dikatakan bahwa memang ada 3 pendapat tentang kapan terjadinya waktu Isra Mi'raj. Yang pertama, pendapat pertama yang sekarang ini yang populer, 27 Rajab. Ada yang mengatakan bahwa kejadian itu pada, seperti pendapatnya saya kutub sini, An-Nawawi, Al-Qurtubi, itu berpendapat bahwa itu pada bulan Syawal, pada Ramadan, 16 bulan sebelum Hijriah. Ada juga yang mengatakan bulan Syawal atau Zulhijjah. Saya belum dalami lagi, saya sekilas dari yang saya dapat itu. Kemudian tadi saya melengkapi juga kata asro. Asro itu tadi fi'il madhi memang, tapi itu di sini adalah Muhammad atau Nabi Muhammad itu adalah pasif Pak. Yang aktif adalah Allah, karena asro, menjalankan, dijalankan. Kemudian nanti karena belum dijelaskan, layanan itu kan isim nakirah. Itu yang litakmil, ya, litakmil untuk yufidu litakmil kalau dalam ilmu nahwu itu. Jadi untuk berfaedah untuk sedikitnya waktu. Makanya tidak bukan al-lail tapi lailan litakmil. Itu barangkali yang bisa kami tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Haji Soim. Yang saya baca juga sama sebagai yang tadi Haji Soim sampaikan untuk Asro. Ya banyak memang keterangannya. Saya hanya menulis sedikit saja ya. Kemudian saya sedikit membacakan tentang kalau tahunnya dijelaskan di kitab Tazkiratul Al-Wasit. Ini dijelaskan bahwa ada sebuah permasalahan yang tadi sudah disebutkan. Zahabal aktsarun ilal Isra kana ba'dal ba'si. Ya, beberapa ulama menyatakan bahwa Isra itu terjadi setelah ba'dal mab'as. Ba'dal mab'as setelah di Nabi Muhammad SAW diutus, wa annahu qabla hijrah di sana, sebelum hijrah 1 tahun sebelum hijrah. Qala Az-Zahri wa Ibn Sa'ad wa ghairihima wa bihi Jazman Nawawi wa balagha Ibn Hasan wa naqaha al-ijma' fihi. Dan pendapat ulama yang lain tadi yang seperti disebutkan Nawawi ya, kemudian Hazam, kemudian itu juga berijma' bahwasanya itu 1 tahun sebelum hijrah terjadinya. Wa qala kana fi Rajab sanata isnatai asyra min an-nubuwah. Ada juga yang mengatakan terjadi bulan Rajab tahun ke-12 kenabian. Wa ikhtarul Hafiz Al-Muqaddasi annahu kana fi lailati as-sabi'ah wal 20 min syahr Rajab.
Tapi ulama yang lain, Hafiz Al-Muqaddasi menyatakan bahwasanya Isra itu terjadi di malam 27 dari bulan Rajab. Itu kesimpulan yang saya dapatkan di kitab Tafsir Masjid ya di Tantowi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada hal-hal yang kurang kita sempurnakan sama-sama ya Pak ya, karena kita sama-sama belajar di sini ya Pak. Jadi semuanya semoga dengan saling mengisi, saling mengingatkan ya, bertambah pengetahuan kita dan bertambah wise kita dalam menyikapi kehidupan, dan semoga Allah meridhai kita semua. Mari kita akhiri kajian ini dengan sama-sama berdoa ya Pak ya. Kita awali dengan beristighfar bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la ilaha illa anta ya Allah, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati ya rabbal 'alamin. Rabbana la ilaha illa anta ya Allah, khalaqtana wa nahnu 'ibaduk wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina al-'azim. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Ghaffar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal 'alamin. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa biya ahsanina. Allahumma ij'al Qur'ana syafi'an lana yawmal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum khassatuka wa ahluka ya rabbal alamin. Allahumma ya nas'aluka bil-'asir fa nas'aluka 'alayka yasir ya man la yahtaju ila ghayri tafsir hajatuna ilayka katsir. Rabbana hab lana min as-salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda ajalina bi qawli la ilaha illallah. Allahumma ij'al khamrina akhira. Allahumma ij'al khaira amrina akhira wa khaira af'alina khatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhash'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la turfa' wa la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar ya 'aziz ya ghaffar ya karim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salam
المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.